Sudah dihubungi PSSI, apakah Damian Van Dijk jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Salah satu pemain keturunan Indonesia, Damian Van Dijk, mengakui pernah menjalin komunikasi dengan PSSI soal proses naturalisasinya untuk bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Damian Van Dijk mengatakan dia pernah menjalin kontak dengan pihak yang bekerja untuk PSSI, Hamdan Hamadan. Saat itu pemain berusia 20 tahun tersebut dikontak. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda itu mengakui bahwa perwakilan dari PSSI juga pernah datang ke klubnya, Telstar U21, untuk melihatnya berlatih. Dia berharap mereka juga bisa datang melihatnya bertanding. Sebab jika PSSI bersedia memantaunya saat bertanding, mereka bakal merasa antusias dengan kualitas pemain kelahiran 2004 tersebut, sehingga bersedia melanjutkan proses naturalisasinya. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu menjelaskan, dia sangat terbuka untuk peluang memperkuat timnas Indonesia. Ini tentu menjadi salah satu impiannya sebagai seorang pesepak bola. Apalagi Damian mengakui memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bogor. Ayahnya menikah dengan ibunya yang berstatus sebagai warga negara Belanda. Sebetulnya nama Damian Van Dijk sudah mencuat sejak tahun 2022 lalu. Dia menjadi salah satu pesepak bola keturunan Indonesia yang diharapkan bisa segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ketika itu Damian juga sempat berharap bisa bertemu dengan pihak PSSI saat usianya menginjak 18 tahun. Pertemuan ini bertujuan untuk membuka peluangnya menjadi pemain timnas Indonesia U20. Sebab saat itu Sintayong sempat mempersiapkan timnas U20 untuk mengikuti ajang Piala Dunia U20 yang akhirnya batal berlangsung karena keputusan FIFA. Didatangi PSSI, pemain keturunan ngebet dinaturalisasi timnas Indonesia. Keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi banyak berdatangan bagi timnas Indonesia. Setelah nama Maarten Paes yang masih diproses oleh PSSI, kini terdapat penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang minat perkuat merah putih. Ialah Damian Van Dijk, pemain bek tengah milik klub Akademi Eredivisie Telstar U21. Dalam pernyataannya, pemain berusia 20 tahun itu tertarik untuk bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan Damian mengaku telah dihubungi oleh pihak talent scout pemain keturunan timnas Indonesia. Pemain yang serupa memiliki marga dengan bek tengah Liverpool, Virgil van Dijk, juga telah memasuki tahap cek di arena latihan klub hingga meeting dengan para pemain keturunan lainnya. Namun ketika itu terdapat nasib apes yang dialami oleh Damian Van Dijk. Ketika disambangi oleh perwakilan PSSI, pemain keturunan Bogor tersebut sedang menjalani pemulihan cedera. Walhasil Damian Van Dijk kurang optimal di sesi latihan. Dengan demikian, untuk ke depan Damian berharap pihak PSSI dapat menyambanginya lagi. Pasalnya, kondisi pemain berpostur 194 tersebut telah membaik jauh dari perjumpaan sebelumnya. Menurut Damian, bermain untuk timnas Indonesia dapat menambah kualitas permainannya di lapangan. Adapun jika kesempatan naturalisasi tak datang dalam waktu dekat, Damian Van Dijk tetap optimis dan terus mengasah performanya di lapangan hijau. Tentu ketambahan Damian merupakan sumbangan yang berarti bagi pertahanan tim merah putih. Damian Van Dijk bisa menjadi palang pintu yang tangguh berkat pengalamannya selama ini mengenyam akademi di klub-klub Eredivisie seperti Lisse Youth, DWS Youth, hingga Teslar. Terlebih jika tak masuk tim senior, Damian juga bisa bergabung untuk kategori U23. Apa yang dirasakan fans sepak bola tanah air setelah timnas Indonesia melewati laga krusial menghadapi Arab Saudi dengan meraih kemenangan? Siapa yang tak suka dengan kemenangan? Secara naluriah, manusia pasti punya sebuah kepuasan tersendiri terhadap kemenangan. Namun tak hanya soal kepuasan belaka yang didapat dari sebuah kemenangan. Di baliknya pasti ada berkah yang mengikuti. Saat kemenangan melawan Arab Saudi membuat ranking timnas Indonesia melesat bagaikan roket. Meski begitu, mental Indonesia sempat goyah usai dihajar The Blue Samurai 4 gol tanpa balas. Namun berkat kemenangan atas pasukan Green Falcons, poin FIFA Indonesia jadi bertambah, sehingga membawa Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 130 ke 125. Indonesia menggeser negara-negara pesaing seperti Gambia, India, Kongo, Sierra Leone, dan Siprus.
Kenaikan ranking FIFA ini bikin Indonesia jauh melangkahi rival abadinya, Malaysia. Harimau Malaya masih berada di peringkat 132 FIFA. Selain Lionel Messi, Indonesia juga sering dijuluki anak emas FIFA. Bukan hanya para netizen dalam negeri yang mengatakan itu, media Vietnam juga pernah nyinyirin Indonesia sebagai anak emas FIFA. Mengapa istilah itu kemudian muncul dan menjadi bahan pembicaraan? Terlepas dari apakah Indonesia anak emas FIFA atau bukan, Presiden FIFA sekarang, Gianni Infantino, memang dekat dengan Ketua Umum PSSI. Entah itu di era Mocamat Iriawan maupun kala PSSI dipimpin Erick Thohir. Memang hubungan Erick Thohir dan Gianni bahkan sudah terjalin sejak keduanya belum menduduki jabatan yang sekarang. Tepatnya saat Bung Erick jadi bos Inter dan Bang Gianni jadi sekjen FIFA. Jokowi beri penghargaan pada Gianni Infantino. Tadi soal hubungan ketum PSSI dengan Gianni. Lalu entah apa yang membuat Infantino lebih layak dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa pratama oleh Presiden Jokowi. Namun dilansir dari berbagai sumber, Gianni dianggap telah berkontribusi besar dalam sepak bola Indonesia. Penganugerahan tersebut sebagai tanda kehormatan yang akan mempererat hubungan antara FIFA dan Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang cukup unik yang paling sering dikunjungi Gianni dalam waktu singkat. Mendirikan markas di Jakarta. Indikatornya lumayan banyak mengapa Gianni Infantino dianggap berkontribusi pada sepak bola Indonesia. Salah satunya menurut laporan Detik Sport adalah FIFA turut membantu sepak bola Indonesia dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Ini kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Hanya di era Gianni Infantino, FIFA membuka markas di negara lain, dan itu di Indonesia, negara yang bahkan masih bermimpi lolos ke Piala Dunia. Mengutip Bola Sport, alasan mengapa FIFA berkantor di Indonesia adalah demi membantu transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Infantino juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara penting di Asia Tenggara yang mana penggemar sepak bolanya nomor 1. Hukuman FIFA yang tidak berat. Semenjak FIFA menjadi mainan Gianni Infantino dan ia sering terlihat bersama Ketua Umum PSSI, baik era Iwan Bule maupun Erick Thohir, Indonesia beberapa kali terhindar dari sanksi berat. Misalnya saja dari tragedi Kanjuruhan. Indonesia dalam hal ini PSSI tidak mendapat hukuman yang berat dari FIFA. Padahal tragedi Kanjuruhan meregang tak kurang dari 135 nyawa. Besar kemungkinan FIFA tak menghukum berat Indonesia akibat tragedi Kanjuruhan setelah ada lobi-lobi antara pihak Indonesia dan Gianni Infantino. Bahkan komunikasi itu melibatkan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang waktu itu belum rangkap jabatan menjadi ketum PSSI. Kemudian ketika Piala Dunia U20 batal di Indonesia, FIFA juga tidak memberikan hukuman berat. FIFA hanya menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Ajaibnya, meski diberi sanksi administrasi oleh FIFA akibat batal menggelar Piala Dunia U20, tak berapa lama, sekitar 3 bulan kemudian, Indonesia malah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, memenangkan sengketa Maarten Paes. Hubungan PSSI dan FIFA boleh jadi memang sangat rekat. Lihat saja kemarin dalam kasus Maarten Paes, FIFA sejatinya menolak banding Indonesia untuk memindahkan Paes dari KNVB ke PSSI. Oleh karena itu pihak Erick Thohir mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase atau CAS. Lama sekali sidang Maarten Paes, bahkan jadwal sidang tak kunjung keluar. Di tengah proses Paes yang tak kunjung menemui hilalnya, Erick bertemu Presiden FIFA. Setelah pertemuan itu belum genap sebulan, Paes sudah bisa membela timnas Indonesia. Jadi, apakah Indonesia memang anak emas FIFA? Kita tidak akan tahu sampai FIFA sendiri memberi pernyataan bahwa Indonesia memang anak emas mereka.